it's harvest time. Be prepared. Bersiap untuk menuai. Walaupun kita mesti sadar dan kita mesti jujur saudara. Walaupun saya juga pendeta, kadang isu tentang menginjil, menuai, itu bukan isu yang menarik. Kalau berkhotbah tentang berkat, menarik sekali. Ya. Kalau berbicara tentang menginjil, memenangkan jiwa, itu khotbah sulit saudara. Dan ini bukan khotbah yang populer. Karena tidak semua orang suka dengan menginjil, disuruh menginjil, ya. Siapa di sini yang sudah pernah secara pribadi disuruh menginjil? Ayo keluar dan menginjil. Saya ikut pelatihan penginjilan dan kita lagi mengadakan pelatihan penginjilan setiap hari Sabtu. Kalau ada saudara jemaat Tuhan yang mau ikut, nanti kita latih. Nanti kita ajarkan bagaimana caranya. Dan saudara, ketika kami mengikuti penginjilan, disuruh menginjil, susah saudara. Mau buka mulut, susah. So hafal mau bilang apa, susah mau tak bilang. Cuma tak bilang, so makan, sudah. Ya, pikir-pikir lagi, apa itu mau bilang Kang? Apa kabar? Baik. Susah kalau disuruh menginjil. Saya juga sulit ketika disuruh menginjil. Apakah ada yang seperti saya? Ada ya, orang ya. Semua orang Kristen ya. Orang susah kalau disuruh menginjil. Pastor boleh suruh kita kasih persembahan, tak mau kasih pastor. Ya. Tapi mau suruh menginjil, ditunggu dulu. Kaki dia lebih pintar dari kita. Kaki itu kita bilang salah. Kaki dia cuma mau hina apa kita. Kaki ketika kita bilang, dia tren menjauh dari kita. Tong tepe hubungan so dekat. Sulit ketika berbicara tentang penginjilan. Dan tema penginjilan, menginjil bukan tema yang populer di kalangan orang Kristen. Tetapi gereja harus menginjil. Katakan gereja harus menginjil. Dan gereja yang tidak menginjil bukanlah gereja. MCM setiap minggu saudara akan hafal. Setiap minggu selesai khotbah, pastor akan mengucapkan doa tantangan terima Tuhan Yesus. Kenapa? Karena kami tidak mau satu orang pun yang datang di gereja ini yang kemudian pulang tidak diselamatkan. Kami mau semuanya diselamatkan, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Itulah sebabnya gereja ini bulan ini kekeh mengajarkan atau getol mengajarkan teman-teman jemaat Tuhan untuk ayo kita menginjil. Dan saat ini saya mau kasih sebuah cara bagaimana kita akan melakukan pendekatan, melakukan penginjilan supaya tugas penginjilan yang Tuhan taruh di dalam diri orang percaya itu bisa kita lakukan. Supaya Lukas pasal 10 ayat 2 itu bisa terjadi. Banyak ladang sudah menguning, siap untuk dituai. Gereja harus memenangkan jiwa bagi Yesus. Gereja harus memenangkan jiwa bagi Yesus. Ada beberapa kebenaran tentang penuaian. Yang pertama saudara, menuai adalah tugas semua orang yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Jadi menuai, menginjil, memberitakan firman, memberitakan Injil bukanlah tugas pendeta semata-mata, tetapi tugas kita semua orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, katakan saya. Itu tugas kamu juga. Matius 28 ayat 19, kita lihat ya. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus.
Kisah Para Rasul 1 ayat 8, firman Tuhan berkata begini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kita saksi Kristus. Jadi jelas di sini ya. Keselamatan itu memang pilihan pribadi, saudara. Keputusan pribadi, keputusan diri kita sendiri secara sadar untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Kita diselamatkan, itu keputusan pribadi. Tetapi tugas pemberitaan Injil adalah tugas semua orang percaya. Setuju dulu ya. Ini bukan perkataan Pastor Ramli. Bilang kiri kanan, ini bukan perkataan Pastor Ramli. Ini firman Tuhan, bro. Memang susah kalau dikasih tahu kebenaran, memang kebenaran itu akan memerdekakan. Mestinya membawa sukacita. Ada sukacita di rumah Tuhan, amin. Jadi jelas kita punya tugas untuk memberitakan Injil. Roma 10 ayat 14. Roma 10 ayat 14 firman Tuhan berkata begini. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakan? Memberitakan, tugas memberitakan itu paling akhir. Tapi mesti backing dulu. Mesti lakukan di awal. Memberitakan, setelah kita memberitakan, mereka akan mendengarkan. Setelah mereka mendengarkan, mereka akan percaya. Setelah mereka percaya, mereka akan datang berseru kepada Tuhan. Roma 10 ayat 14. Jadi sangat penting untuk kita pahami bahwa keselamatan bukanlah eksklusif milik pribadi. Bukan, saudara. Tepuk dadamu, bilang keselamatan bukan milik pribadi. Keselamatan hak semua orang. Ku berbahagia, oh enak lagunya ya. Yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku miliknya, ku ditebus, ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, wah, memuji Yesus selamanya. Tapi ingat, lagunya bagus. Tapi kalau memberitakan Injil, jangan pakai lagu itu. Yesus abadi kepunyaanmu, juga kepunyaan orang di sebelah kiri kananmu. Kepunyaan semua orang, kepunyaan tetanggamu. Yesus adalah milik semua orang. Matius 10 ayat 14 bilang begini. Demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki seorang pun, katakan seorang pun, dari anak-anak ini hilang. Yohanes 18 ayat 9 berkata begini. Demikian hendaknya supaya genaplah firman yang telah dikatakannya. Dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan binasa. Roma 5 ayat 18 berkata begini. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Roma 5 ayat 19. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, yaitu Yesus Kristus, semua orang menjadi orang benar. Semua orang. Yesus abadi, milik semua orang. Kepunyaan semua orang. Kepunyaan tetanggamu, kepunyaan tetanggamu. Kepunyaan mantumu, kepunyaan mantumu. Kepunyaan saudaramu, kepunyaan saudaramu. Kepunyaan karyawanmu, kepunyaan karyawanmu. Yesus milik semua orang. 1 Korintus 9 ayat 16 dan 17 berkata begini.
Karena jika aku memberitakan Injil, ini perkataan Paulus. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil, kata Paulus. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Memberi persembahan, saudara, memberi persembahan diberkati, pasti, karena itu janji Tuhan. Tidak memberi persembahan, tidak pernah ditulis begini, celakalah. Wow, pernah ya? Nggak pernah, belum pernah tak baca. Mari yang kita tahu nggak ada. Tidak memberi persembahan, tidak dibilang celaka. Oh pastor, berarti kita tidak mau beri persembahan. Bukan begitu maksudnya. Tetapi bagian ini khusus untuk memberitakan Injil. Rasul Paulus dengan tegas, dengan yakin, dengan sadar berkata bahwa celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Bilang ditanggungkan kepadaku. Ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, secara langsung kita punya tanggung jawab untuk memberitakan Injil. Sama seperti seorang ayah ketika dia mendapatkan anak, karena yang melahirkan ibu ya, bukan ayah. Ketika dia mempunyai anak, maka dia punya tanggung jawab untuk membesarkan, merawat, memenuhi kebutuhan anak itu. Demikian juga ketika kita menerima Yesus Kristus dan kemudian hidup kita diselamatkan, kita punya tanggung jawab untuk memberitakan Injil. Memberitakan Injil tugas kita semua. Menuai, memberitakan Injil adalah tugas semua orang yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tugas kita. Yang kedua, karena keselamatan jiwa adalah hatinya Tuhan. Bilang hatinya Tuhan. Di dalam Alkitab kita akan menemukan banyak mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tebak. Siapa yang terpesona dengan mujizat Yesus? Orang banyak, betul? Yang terpesona dengan mujizat Yesus siapa? Orang banyak. Yesus terpesona? Tidak, saudara. Yesus melakukan mujizat. Tetapi ketika Yesus melakukan mujizat, dia kemudian menyendiri. Ketika Yesus melakukan mujizat, dia kemudian tidak, terus Petrus maksudnya. Petrus, sudah lihat mujizat yang aku lakukan. Tidak pernah, saudara. Tidak pernah Yesus berkata, kamu harus melakukan mujizat seperti itu supaya kita bisa beroleh pujian, supaya namaku ditinggikan, supaya aku dipuji-puji. Ketika Yesus melakukan mujizat, yang terpesona orang banyak. Saya kasih contoh. Matius 15 ayat 31. Firman Tuhan berkata begini. Maka takjublah orang banyak itu, orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Yang takjub orang banyak. Memang hasilnya membawa kemuliaan bagi nama Allah. Tetapi itu bukan hatinya Tuhan. Kalau hatinya Tuhan adalah melakukan mujizat, maka semua orang yang perlu mujizat akan diberikan mujizat oleh Tuhan. Akan menerima mujizat. Begitu ya. Karena Yesus sanggup melakukan segala perkara. Pasti dia lakukan. Kalau itu hatinya Tuhan, semua orang yang butuh mujizat pasti diberikan mujizat. Pasti menerima mujizat. Tetapi tidak semua orang yang butuh mujizat itu mendapatkan mujizat. Kita mendapatkan mujizat kalau mujizat itu nantinya akan membawa kemuliaan bagi nama Allah. Itu yang benar. Tetapi apa yang menjadi hatinya Yesus?
Beberapa ayat di atas sudah kita lihat bahwa Bapa tidak menghendaki seorang pun dari anak-anak ini hilang. Dan kemudian Yesus berkata, apa yang kau berikan kepadaku, tidak ada satupun dari mereka yang kubiarkan binasa, hilang. Kemudian Lukas pasal yang ke-15 ayat yang ke-10 berkata begini. Ini cerita tentang banyak orang mendapatkan mujizat. Orang, luar biasa. Tetapi Yesus bilang begini, aku berkata kepadamu, Lukas 15 ayat 10. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Yesus datang ke dunia ini, mati di atas kayu salib, bukan supaya dia melakukan mujizat. Bukan supaya dia menunjukkan bahwa dia bangkit. Bukan, saudara. Tetapi Yesus mati di atas kayu salib, datang ke dunia ini, menyerahkan nyawanya untuk mati di atas kayu salib. Tujuannya jelas, supaya satu orang tidak binasa. Satu orang pun tidak binasa. Itu hatinya Tuhan. Yesus sangat mengasihi jiwa-jiwa. Dan jika Yesus sangat mengasihi satu orang, maka kita juga harus punya hati yang sama. Hati yang sama seperti Yesus mengasihi jiwa-jiwa. Bilang, aku mengasihi jiwa-jiwa. Coba renungkan ini, saudara. Bagaimana jika nanti setelah kita ke surga, jika ya, kita belum akan ke surga hari ini. Jika kita ke surga dan kemudian di neraka ada tetangga kita yang kemudian lagi lapor. Dia bilang, Pak, itu yang di surga tetangga saya. Terus saya ke neraka, Pak, dia ke surga. Terus saya tidak pernah mendengar Yesus. Tetanggaan 50 tahun, dia tidak pernah cerita tentang Yesus kepada saya. Coba saudara renungkan. Jikalau nanti ada tetangga kita, saudara kita, bahkan anak kita yang tidak pernah mendengar Yesus keluar dari mulut kita. Yang tidak pernah mendengar pemberitaan firman, pemberitaan Injil. Tetangga kita. Setiap hari kita bertetangga. Ada mau masak saus, Kang? Tahu yuk bobo sampai di kamar. Maksudnya hati-hati kalau masak, nanti bau sampai di kamar. Kita sering berinteraksi dengan mereka. Ada karyawan kita yang mungkin nanti akan ke neraka. Karena kita tidak memberitakan Injil. Bagaimana mereka akan mendengar kalau nggak ada yang memberitakan? Kita punya tugas dan itu hatinya Yesus. Jadi pemberitaan Injil itu harga mati dan kita punya tugas untuk memberitakan Injil. Itu pesan yang pertama dan kita mesti mengerti bahwa masalah sebenarnya bukanlah masalah Injil. Bukan masalah bagaimana cara memberitakan Injil. Bagaimana saya mau menyampaikan Injil. Apakah Injil akan berkuasa mengubahkan orang. Itu bukan masalahnya, saudara. Mari kita lihat masalah utamanya ada di mana. 2 Korintus pasal yang keempat ayatnya yang keempat. 2 Korintus 4 ayat 4 berkata begini. Yaitu orang-orang yang tidak percaya. Orang-orang yang tidak percaya yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Masalah utama orang tidak percaya bukan kepada kata-kata kita yang hebat, bukan kepada Injil yang akan kita beritakan, tetapi masalah utama bukan kepada pendengaran mereka, tetapi masalah utama ada pada penglihatan mereka. Mereka dibutakan, saudara. Bilang kiri kananmu, mereka dibutakan ternyata. Mereka tidak bisa melihat. Mereka tidak bisa melihat. Jadi ini yang perlu kita lakukan. Kalau orang buta,
dibutakan itu berarti ada iblis yang sengaja menutup penglihatan mereka supaya mereka tidak melihat cahaya kemuliaan Allah. Mereka tidak bisa melihat kekuatan Injil. Jadi tugas orang percaya adalah membuka mata mereka. Bilang membuka mata mereka. Tugas kita membuka mata. Bagaimana caranya? Membuka mata itu ada dua, saya kasih kategori di sini. Yang pertama, kita harus memberitakan Injil Kerajaan Allah. Bilang sama-sama, Injil Kerajaan Allah. Kita sering membedakan antara Injil Kerajaan Allah dengan Perjanjian Lama. Perjanjian Lama itu kita kenal Allah kalau berbuat salah, dia menghukum umat Israel. Allah kita Allah yang ngeri. Tetapi Injil Kerajaan Allah bukan berbicara soal hukuman. Bukan berbicara soal kutukan. Bukan, saudara. Apa Injil Kerajaan Allah? Roma 14 ayat 17 dan 18. Roma 14 ayat 17 dan 18 firman Tuhan berkata begini. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan kepada Allah dan dihormati manusia. Kita sering dijauhi oleh orang lain, orang percaya. Kita berkenan kepada Allah, tetapi kita tidak dihormati manusia. Kenapa? Karena pemberitaan Injil kita salah, bukan Injil Kerajaan Allah, tetapi Injil yang mematikan, Injil yang mematikan. Itu yang Paulus bilang. Injil yang mematikan. Kita memberitakan Injil Kerajaan Allah, Injil yang menghidupkan. Apa itu Injil Kerajaan Allah? Injil Kerajaan Allah itu selalu berisi tentang kebenaran, damai sejahtera dan sukacita. Itu yang kita beritakan. Beritakan kebenaran, beritakan Injil, beritakan damai sejahtera, dan kemudian beritakan sukacita. Kadang kita kan berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan hajar dia, Tuhan, supaya dia bisa mengerti. Tuhan, saya datang akan kuat penyakit pada dia, kuti sadiki pada dia, supaya dia boleh bertobat. Begitu orang berdoa toh. Saya juga pernah berdoa demikian, saudara. Tapi saya bertobat, jangan lagi. Injil Kerajaan Allah perlu kita beritakan. Ada satu quotes pendeta, ada seorang pendeta besar, dia bilang begini. Tidak ada orang yang mau dicium untuk kedua kalinya jikalau mulut kita bau. Kita mencium dengan kasih sayang, tetapi mulut kita bau. Kita mau menyelamatkan mereka, tetapi kita menghajar mereka dengan punishment, dengan hukuman. Sekarang beda, saudara. Mari kita beritakan Injil damai sejahtera, beritakan kebenaran, beritakan sukacita, bawa shalom kemana-mana. Ketika orang berbuat salah, kita katakan puji Tuhan, jangan berbuat demikian, Allah mengasihi Anda, saya juga mengasihi Anda. Ketika ada orang yang bersalah kepada kita, mari kita datang dan katakan saya mengampuni kamu, sekalipun dia belum minta maaf. Banyak orang tunggu pastor, dia minta maaf dulu baru kita mau ampuni. Salah, orang berdosa berbuat demikian. Orang datang dulu, orang salah datang minta maaf, baru dia kasih ampun. Anak-anak Tuhan beda cara berpikirnya. Sekalipun dia tidak datang minta ampun, kita bilang kita kasih maaf pangana. Karena kasih Tuhan. Itu Injil damai sejahtera. Orang bikin pusing 4 orang, dia papan curi akan bawa akan dia baju baru. Mungkin dia kekurangan baju, stow. Injil damai sejahtera. Injil Kerajaan Allah yang harus kita sampaikan. Sekarang rubah doa kita ya. Tuhan, aku lepaskan berkat. Tuhan, aku lepaskan pengampunan. Aku lepaskan damai sejahtera dan sukacita. Jangan Tuhan hukum pada dia, Tuhan sadiki Jokowa supaya dia bertobat. Jangan lagi ya. Yang kedua, saudara. Yang kedua, percayalah kita ditempatkan Allah pada lokasi yang benar. Percayalah bahwa kita ditempatkan Allah pada lokasi yang benar.
Di mana rumah Anda berada? Di mana Anda bekerja saat ini? Di mana Anda sekolah saat ini? Siapa orang yang dekat dengan Anda? Siapa orang yang selalu berinteraksi dengan Anda? Siapa bawahanmu? Anda ditempatkan Allah di tempat yang tepat. Sekalipun mungkin Anda sekarang lagi bergumul. Tuhan, boleh stop pindah, ini tetangga ini bikin sakit kepala setiap hari. Boleh stop pindah, Tuhan ini pekerjaan ini, tapi bos ini pejahat sekali pak kita. Kita ada bekerja baik-baik, dia terus tekan pak kita. Dia stop mau suka kita keluar, tolong akan juga pak kita Tuhan. Anda sedang ditempatkan di tempat yang tepat oleh Tuhan. Lukas pasal yang ke-10 ayat yang pertama berkata begini. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Jadi Yesus mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya. Apakah engkau mau supaya Yesus hadir di lingkungan di mana Anda tinggal saat ini? Apakah kamu mau Yesus hadir di tempat kerjamu? Apakah engkau mau Yesus hadir di sekolahmu? Apakah engkau mau Yesus hadir di mana saja engkau ada, Yesus hadir di sana? Yang mau katakan saya. Orang minta-minta kan, Tuhan hadir di sini, Tuhan hadir di keluargaku, Tuhan hadir di pekerjaanku, Tuhan hadir di sekolahku, Tuhan hadir di lingkunganku, Tuhan hadirlah di sini. Kita berdoa demikian. Tetapi ayat ini berkata, Yesus mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya. Itu berarti sebelum Yesus datang, sudah ada murid-murid yang mendahuluinya ke tempat itu. Sebelum Yesus datang. Jadi kalau kamu mau Yesus hadir di keluargamu, Yesus hadir di lingkunganmu, Yesus hadir di tempat kerjamu, Yesus hadir di sekolahmu, kamu yang harus lakukan lebih dulu. Baru Yesus datang. Jangan tunggu orang lain. Lakukan, jangan tunggu. Tugas memberitakan Injil kerajaan Allah, tugas kita, bukan orang lain. Sebelum Yesus hadir, saya harus memberitakan Injil kerajaan Allah. Karena saya tahu tempat di mana saya ada sekarang adalah tempat yang tepat, yang telah ditetapkan Allah untuk saya ada di sana. Dan saya harus memberitakan Injil kerajaan Allah. Hadir di sana sebelum Yesus hadir. Bagaimana caranya saudara? Pastor, saya sudah tahu sekarang. Saya harus memberitakan Injil. Karena itu tugas saya. Dan hatimu adalah supaya jiwa-jiwa diselamatkan. MCM sudah ambil tema. Lihat sekelilingmu, tuaian sudah banyak. Tuaian sudah kuning, siap untuk dituai. Tapi pekerja sedikit. Jangan tunggu. Saya akan mulai memberi diri saya untuk mulai memberitakan Injil kerajaan Allah. Sekarang caranya saudara. Ada 4 langkah yang praktis yang kita bisa lakukan. Yang pertama, cara mengerjakan ladang. Yang pertama, berkati mereka. Katakan sama-sama, berkati. Tahukah Anda bahwa kita punya kuasa untuk memberkati? Yang punya kuasa untuk memberkati katakan amin. Apa yang diberkati Tuhan terberkati sampai selama-lamanya. Kalau Anda tidak percaya Anda punya kuasa untuk memberkati, berarti Anda tidak percaya bahwa Anda diberkati Tuhan. Roma 4 ayat 16 berkata begini. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia. Sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham. Bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Kisah para Rasul 3 ayat 25 berkata begini. Kisah para Rasul 3 ayat 25. Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita ketika ia berfirman kepada Abraham. Oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan
diberkati. Kita adalah keturunan Abraham bukan berdasarkan hukum Taurat, tetapi berdasarkan iman kita kepada Allah. Berdasarkan iman kita kepada Allah, kita dihisap menjadi keturunan Abraham. Dan ketika kita tahu bahwa kita adalah keturunan yang diberkati, maka tugas saya adalah memberkati. Mulailah memberkati keluargamu, berkati keluargamu, ucapkan berkat setiap hari. Lingkunganmu, ucapkan berkat. Kalau terjadi kenakalan remaja sekarang di Manado, katanya terjadi kenakalan remaja. Kita kemarin keliling Megamas dan kita mulai berdoa, kita lepaskan berkat. Kita lepaskan pengampunan, kita lepaskan damai sejahtera. Kita bukakan pikiran-pikiran yang tertutup. Kita bukakan mata-mata yang tertutup. Supaya mereka bisa melihat kebenaran. Dan kebenaran akan memerdekakan. Keamanan terjadi di kota Manado. Orang-orang yang belum melihat. Orang-orang yang coba-coba mengganggu. Kita berdoa supaya mereka akan berbalik kepada kejahatan mereka. Dan mereka akan melakukan kebenaran. Kita berkati tempat kerja kita. Kalau tempat kerja kita mengalami omset yang menurun, kita berkati tempat kerja kita. Kalau pekerjaan kita mulai lesu, kita berkati tempat kerja kita. Kalau sekolah kita mulai kelihatannya amburadul, kita berkati sekolah kita, tempat di mana kita ada, kita berkati. Langkah pertama, mulailah dengan memberkati. Karena ketika kita memberkati saudara, ketika kita memberkati, maka berkat akan diterima oleh mereka. Kalau mereka menerima, firman Tuhan berkata. Tapi kalau mereka tidak menerima, salammu itu akan kembali kepadamu. Berkatmu itu akan kembali kepadamu. Aku melepaskan berkat damai sejahtera. Dia terima, dia diberkati dengan damai sejahtera. Kita punya damai sejahtera, kita punya damai sejahtera. Seandainya dia tidak menerima berkat damai sejahtera, salammu itu kembali kepadamu. Kita terima damai sejahtera. Berkat, berkati. Jadi tidak ada ruginya kalau kita memberkati. Bilang teman kiri kananmu, tidak ada ruginya. Berkati, langkah yang pertama. Berkati, apakah bisa kita lakukan? Bisa ya. Langkah yang kedua saudara. Setelah kita memberkati, saat kita melepaskan berkat, ini akan terjadi ketika kita melepaskan berkat. Tuhan akan mulai mengubahkan hati kita. Dan Tuhan mulai mengubahkan hati orang yang kita berkati. Saat kita melepaskan berkat, Tuhan mulai mengubahkan hati kita. Dan Tuhan mulai mengubahkan hati orang yang kita berkati. Ketika Tuhan bekerja, maka langkah kedua yang harus kita lakukan adalah kita bersekutu dengan mereka. Fellowship dengan mereka. Bangun hubungan dengan mereka. Jangan berkhotbah saudara. Jangan khotbah. Tetapi firman Tuhan berkata makan dan minum dengan mereka. Kalau kamu sudah ada, kamu memberkati, makan dan panggil minum kopi. Baru pulang, iyo, mari minum kopi dulu. Fellowship dengan mereka. Lakukan, bangun hubungan. Ya pastor, kita nggak punya waktu di rumah. Anda ada di tempat kerja dari jam 9 sampai jam 9 malam. Itu berarti bangun hubungan dengan orang yang ada di tempat kerjamu. Di mana saja Anda berada, Anda bangun hubungan dengan mereka. Bangun fellowship dengan orang lain. Bangun hubungan dengan mereka. Itulah sebabnya di MCM ada yang namanya Connect Group. Connect Group itu adalah tempat di mana kita membangun hubungan satu dengan yang lain. Supaya iman kita bertumbuh, supaya kita bisa menjangkau jiwa bersama-sama. Bangun hubunganmu. Di mana saja Anda berada, bangun persekutuan dengan orang lain. Bukan hanya persekutuan dengan Tuhan, tetapi bangun persekutuan dengan orang lain. Dengan orang di mana Anda ada. Di rumah, di tempat kerja, di sekolahmu, bangun hubungan dengan mereka. Saat persekutuan terjadi, ini kalau persekutuan terjadi. Kalau berkat, yang terjadi adalah ketika Tuhan bekerja, yang terjadi adalah hati diubahkan. Hati kita dan hati orang yang kita berkati diubahkan. Saat kita membangun hubungan, yang terjadi adalah mereka mulai terbuka. Kita mulai terbuka dengan mereka, mereka mulai terbuka dengan kita.
Itu kedua. Kemudian yang ketiga, setelah kita memberkati, setelah kita bersekutu dengan mereka, yang ketiga yang kita lakukan adalah melayani. Katakan sama-sama, melayani. Bukan khotbah, bukan pimpin pujian, bukan terima tamu, bukan itu maksud saya. Tetapi melayani yang saya maksud di sini adalah ketika mereka mulai terbuka, biasanya mereka akan mulai bercerita dengan kita. Mereka akan mulai curhat. Aduh, tapi papa ini bagaimana Kang? Taso bilang jangan barokok dengan minum, dia tetap barokok dengan minum. Bagaimana Kang? Tawarkan, layani mereka. Maukah kamu saya doakan? Maukah orang tuamu saya doakan? Aduh, tapi pekerjaan ini tapi bos marah-marah. Maukah kamu saya doakan? Orang cuma di situ. Langkah kedua stop. Ya, jujur ya. Langkah ketiga orang tidak ambil. Melayani mereka, mendoakan mereka. Orang cuma memberkati, saya berkati mereka. Kemudian kita bangun hubungan. Ternyata kote habis kote tapi doi kalau bangun hubungan dengan orang. Keluar doi terus. Jangan cuma suruh-suruh ngana bayar minta le dorang bayar. Kita berhenti di situ. Kita berhenti di fellowship. Tetapi kita tidak melanjutkan ke langkah yang berikutnya, yaitu melayani mereka. Waktu mereka mulai bercerita, tangkap ini. Dan kemudian bilang, saya mau berdoa buat kamu. Di tingkatan ini, orang kalau ditanya, mau berdoa? Dia enggak ada orang yang mau bilang begini. Oh ini mau, enggak usah Jo. Orang semua pasti suka didoakan. Layani mereka. Itu yang ketiga saudara. Lihat kebutuhannya, layani mereka. Firman Tuhan berkata, Lukas 25, firman Tuhan berkata begini. Tuhan, kapan kami melihat engkau lapar dan kemudian kami memberi engkau makan? Kapan kami melihat engkau haus dan kami memberi engkau minum? Kapan engkau sakit dan kami mengunjungi engkau? Kapan engkau dalam penjara dan kami melawat engkau? Yesus bilang, segala sesuatu yang kau lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu melakukannya untuk aku. Layani mereka saudara. Kalau dorang makan kita, aduh tapi suami ada bekerja mar, orang pe penghasilannya tidak cukup. Kenapa tapi anak mau perlu susu, tidak ada. Doakan mereka dan jangan lupa bawa susu. Kasih. Dan engkau akan lihat ketika langkah ketiga engkau lakukan, engkau akan mulai beranjak ke langkah yang keempat. Langkah yang keempat adalah langkah proklamasi. Langkah proklamasi adalah kita mulai menyatakan kebenaran. Menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Langkah proklamasi adalah saat di mana kita memperkenalkan Yesus kepada mereka. Orang kalau so terima bantuan, mereka akan mulai diubahkan. Ketika mereka berubah, mereka akan mulai melihat, ngana dok baik sekali pak kita. Tawarkan Yesus, waktu dia so tanya begitu, ngana baik-baik kata pak kita Kang. Bilang kita baik karena Yesus. Mulai ceritakan Yesus. Langkah keempat, ketika kita mulai proklamasikan, kita mulai membawa mereka kepada Kristus. Setelah mereka menerima Yesus, tugas mereka untuk bertumbuh adalah tugas kita bersama. Tugas dia dan tugas kita. Ini langkah 4 praktis. Yang pertama berkati, bilang sama-sama berkati. Yang kedua fellowship, bangun hubungan. Yang ketiga melayani. Doakan mereka, lihat kebutuhan mereka. Yang keempat proklamasikan. Ceritakan bahwa Yesus mengasihi mereka. Jangan bilang kita tabu balik orang Kang. Orang belum memberkati, belum bangun hubungan, fellowship, belum melayani, orang langsung di langkah keempat proklamasi. Ngana berdosa, kalau ngana tidak bertobat, ngana akan masuk neraka. Nah, itu orang biasa Kang. Tapi mari orang rubah sekarang ya. Berkati mereka dulu. Kemudian setelah itu kita bangun hubungan, kita layani mereka. Jangan berhenti dibangun hubungan. Karena orang cuma berhenti dibangun hubungan. Kita layani mereka, doakan mereka. Tuhan mau dengar tapi doa atau enggak, Tuhan akan dengar orang berdoa. Dan setelah itu kita lakukan proklamasi. Yesus mengasihi kamu. Terima Yesus dan kemudian orang dibawa kepada Kristus. Saya tidak akan berhenti kepada kata ini saudara.
pekerja sedikit. Pekerja sedikit, kan ada toh Lukas 10 ayat 2. Lihat, pandanglah, ladang sudah menguning, siap untuk dituai. Tapi pekerjanya sedikit. Ya, itu ya ayatnya ya. Tapi saya catat di sini begini. Pekerja sedikit bukan berarti kita menunggu pekerja banyak baru kita mulai menuai. Seorang petani akan terus menuai sekalipun dengan pekerja yang sedikit. Yang petani yang setuju dengan saya katakan amin. Saya petani. Saya bodoh kalau saya menunggu pekerja banyak baru saya akan menuai. Itu bodoh. Tapi petani yang benar-benar petani, dia akan mulai menuai dengan orang yang sedikit sekalipun, dengan penuai yang sedikit sekalipun, dia akan tetap menuai. Karena kalau kita tidak menuai, maka tuaian itu akan mulai kering, mulai layu, mulai rusak, atau mulai diambil sama burung di udara. Kamu adalah penuainya, penuai jiwa-jiwa. Sekarang kita mengerti bagaimana cara kita mau menuai jiwa bagi Tuhan. Lihat sekelilingmu, ada tetanggamu yang mungkin butuh Yesus. Lihat sekelilingmu, ada anak buahmu yang butuh Yesus. Sudahkah Anda bercerita tentang Yesus? Lihat sekelilingmu, ada bosmu yang butuh Yesus. Lihat sekelilingmu, ada teman-temanmu di sekolahmu yang butuh Yesus. Lihat sekelilingmu, ada anak-anak yang terlantar yang butuh Yesus. Lihat sekelilingmu, pandang tuaian sudah menguning, siap untuk dituai, dan kamulah yang dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi penuainya. Semangat menuai, yang semangat katakan amin. Bisa kita lakukan ya. Sederhana firman Tuhan hari ini. Tapi saya berdoa, saya akan mulai mendengar kesaksian. Pastor, tapi tetangga so terima Tuhan Yesus. Betul yang pastor bilang, kita mulai terapkan 4 langkah sederhana ini dan dia terima Tuhan Yesus. Betul, kita petamang so terima Tuhan Yesus. Satu saat nanti ketika kita menghadap muka dengan muka bersama dengan Tuhan Yesus, kita akan dengan bangga berkata, Yesus, kematianmu tidak sia-sia. Ada orang yang saya bawa, tetanggaku, yang saya bawa kepada Kristus untuk mengenal Engkau, menerima, dan dia diselamatkan. Yesus, kematianmu tidak sia-sia. Ada temanku yang menerima Engkau, yang aku bawa kepada Engkau. Saya akan mendengar kesaksian dan kita akan melihat banyak tuaian dituai untuk kerajaan Allah.